Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus sholah, yaitu sifat sholat menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai hadis-hadis tentang zikir ketika rukuk dan sujud dalam sholat. Telah diriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukatsiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Hadis riwayat Al-Bukhari 794 dan Muslim nomor 484. Maksudnya adalah Rasulullah SAW banyak mengucapkan dalam rukuknya dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maksudnya, Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dan dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Hadis selanjutnya adalah telah diriwayatkan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddus Rabbul malaikati waruh. Hadis riwayat Muslim nomor 487. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengucapkan dalam rukuknya dan sujudnya, subuhun quddus Rabbul malaikati waruh. Maksudnya, Maha suci Allah, Maha kudus Allah, Rabbnya malaikat dan Jibril. Hadis selanjutnya telah diriwayatkan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, iftaqattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailah fadhanantu annahu dhahaba ila ba'di nisa'i fatakhasastu thumma raja'tu fa idza huwa raki'un aw sajidun yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Hadis riwayat Muslim nomor 45. Maksudnya, aku mencari Nabi SAW pada suatu malam, lalu aku mengira atau menduga sesungguhnya baginda telah pergi ke sebahagian istrinya. Lalu aku mendengar, kemudian aku kembali. Lalu tiba-tiba aku menjumpai baginda sedang ruku atau sujud sambil mengucapkan
subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Maksudnya, Maha Suci Engkau, dan dengan memujimu tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Hadis selanjutnya telah diriwayatkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah faftatahal Baqarah wa qultu yarka'u indal mi'ah thumma madha wa qultu yusalli biha fi raqatin fa madha wa qultu yarka'u biha thumma ftatahan nisaa fa qara'aha thumma ftataha ala Imran fa qara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadha thumma raka'a fa ja'ala yaqul subhana rabbiyal azim wa kana ruku'uhu nahwa min qiyamihi thumma qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu thumma qama tawilan qariban mimma raka'a thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la wa kana sujuduhu qariban min qiyami. Hadis riwayat Muslim nomor 772. Maksudnya, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Hudzaifah mengatakan bahwa beliau sholat bersama Nabi sebagai makmum. Lalu baginda memulai membaca surat Al-Baqarah. Lalu aku mengatakan baginda akan rukuk pada ayat ke-100. Kemudian baginda melewati 100 ayat. Lalu aku mengatakan baginda sholat dengan surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Lalu baginda melewati satu surat Al-Baqarah. Lalu aku mengatakan baginda akan rukuk dengan surat Al-Baqarah. Kemudian baginda memulai membaca surat An-Nisa dan membaca satu surat An-Nisa. Kemudian baginda memulai membaca surat Ali Imran dan membaca satu surat Ali Imran. Baginda membaca dengan perlahan-lahan. Jadi dalam sholat ini baginda membaca 3 surat yang panjang, Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Dan baginda membacanya dengan perlahan-lahan. Apabila baginda melewati satu ayat yang di dalamnya ada tasbih, maka baginda bertasbih. Apabila baginda melewati satu permohonan, maka baginda memohon atau berdoa. Apabila baginda melewati ta'awudz, memohon perlindungan, maka baginda berta'awudz. Kemudian baginda rukuk dan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Jadi ini adalah zikir rukuk yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam rukuk. Subhana rabbiyal azim, maksudnya Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Dan rukuknya baginda adalah lama seperti berdirinya. Kemudian baginda mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar orang yang memujinya, ya Rabb kami, bagimu segala puji. Kemudian baginda berdiri lama mendekati lamanya rukuk. Jadi baginda rukuk seperti baginda berdiri, dan kemudian i'tidal sebagaimana baginda berdiri. Bisa dibayangkan rukuknya sama dengan berdiri, i'tidal sama dengan berdiri ketika membaca surat, 3 surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Kemudian baginda bersujud dan mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maksudnya Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Jadi inilah tasbih dalam sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la. Dan sujudnya adalah mendekati lamanya berdiri. Hadis selanjutnya adalah telah diriwayatkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Apabila Rasulullah SAW rukuk, baginda mengucapkan Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi
wa azmi wa asabi. Hadis Muslim nomor 771. Maksudnya, ya Allah, bagimu aku rukuk, denganmu aku beriman, dan bagimu aku berserah diri. Bagimu tunduk pendengaranku, penglihatanku, otak dan sumsumku, tulangku dan syarafku. Dan apabila baginda sujud, baginda mengucapkan, Allahumma laka sajadtu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqah wa sawwarah wa syaqqa sam'ah wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis Muslim nomor 771. Zikir ini juga boleh digunakan dalam sujud tilawah. Maksudnya, ya Allah, bagimu aku bersujud, dan denganmu aku beriman, dan bagimu aku berserah diri. Wajahku sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya dan menjadikannya, dan yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadis selanjutnya adalah telah diriwayatkan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lamma nazalat fasabbih bihamdi fasabbih bismi rabbikal azim. Qala Rasulullah sallam ij'aluha fi ruku'ikum. Falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la. Qala ij'aluha fi sujudikum. Hadis Abu Dawud nomor 869, Ibnu Majah nomor 887. Maksudnya, tatkala turun ayat fasabbih bihamdi rabbikal azim, ini adalah ayat 74 dalam surat ke-56 Al-Waqiah atau ayat 52 dalam surat ke-69 Al-Haqqah. Maksudnya, maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang Maha Agung. Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah ia oleh kamu sekalian dalam ruku. Jadi ayat ini dijadikan dalam ruku sebagai tasbih, yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Tasbihnya adalah Subhana Rabbiyal Azim. Ayatnya fasabbih bihamdi rabbikal azim, tetapi tasbihnya adalah Subhana Rabbiyal Azim. Lalu tatkala turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, yaitu ayat pertama dalam surat ke-87, yaitu surah Al-A'la. Maksudnya, bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang Maha Tinggi. Baginda bersabda, jadikanlah ia oleh kamu sekalian dalam sujud kamu. Ayatnya adalah sabbih isma rabbikal a'la, tasbihnya Subhana Rabbiyal A'la. Imam An-Nawawi mengatakan isnad hadis yang baru disebutkan adalah hasan. Abu Dawud telah meriwayatkan dalam hadis yang lain dari Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan, Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qol subhana rabbil azim wa bihamdi salasan wa idza sajada qala subhana rabbil a'la wa bihamdi salasan. Hadis Abu Dawud nomor 870. Maksudnya adalah Rasulullah SAW apabila ruku, baginda mengucapkan Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Maksudnya, Maha suci Rabbku yang Maha Agung dan dengan memujinya. Sebanyak 3 kali mengucapkan Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Dan apabila baginda sujud, baginda mengucapkan Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Maksudnya, Maha suci Rabbku yang Maha tinggi dan dengan memujinya. Sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali mengucapkan dalam sujud Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Abu Daud mengatakan tambahan dalam hadis ini, kami takut bahwa tambahan dalam hadis ini tidak ada dihafal. Jadi tambahan dari hadis yang sebelumnya adalah Subhana Rabbil Azim, tambahan wa bihamdi. Tadi pada hadis yang sebelumnya disebutkan Subhana Rabbil Azim pada dalam keadaan ruku,
dan dalam keadaan sujud subhana rabbil a'la. Dalam hadis Abu Daud yang di sini tambah wa bihamdi. Jadi subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Hadis selanjutnya telah diriwayatkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbil azim wa bihamdi salatan wa fi sujudihi subhana rabbil a'la wa bihamdi salatan. Ad-Darqutni jilid 1 nomor 341. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW ada mengucapkan dalam rukuknya subhana rabbil azim wa bihamdi sebanyak 3 kali, dan dalam sujudnya subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Dalam isnadnya ada Muhammad bin Abi Layla dan dia adalah dhaif. Selanjutnya telah diriwayatkan hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailah faqama faqara surat al-Baqarah la yamurru bi ayah rahmatin illa waqafa fasala wa la yamurru bi ayati azab illa waqafa fata'awwadha thumma raka'a bi qadri qiyamih yaqulu fi ruku'i subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamat thumma sajada bi qadri qiyami thumma qala fi sujudi mithla dzalik." Hadis dari Abu Daud nomor 873. Maksudnya, Auf bin Malik mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam, lalu baginda membaca surat Al-Baqarah. Baginda tidak melewati satu ayat rahmah. Kemudian baginda berhenti dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baginda tidak melewati satu ayat azab kecuali baginda berhenti dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda rukuk lama seperti lama berdirinya, dan baginda mengucapkan dalam rukuknya subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamat. Maksudnya, Maha Suci Allah yang memiliki kekuasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian baginda sujud lama seperti kadar lama berdirinya. Kemudian baginda mengucapkan dalam sujudnya seperti tasbih yang tadi di dalam rukuk, yaitu subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamat. Isnad ke Imam Nawawi mengatakan isnad hadis Abu Daud ini adalah sahih. Hadis selanjutnya adalah telah diriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Fa'amma ruku' fa'azimu bih Rabba azza wa jalla wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayustajaba lakum." Hadis Muslim nomor 479. Maksudnya, adapun rukuk maka agungkanlah oleh kamu sekalian Allah yang maha mulia dan maha tinggi dalam rukuk, dan adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kamu sekalian dalam berdoa, perkara yang pantas bahwa akan dikabulkan bagi kamu doa kamu. Di dalam hadis Ibnu Abbas ini disebutkan bahwa dalam rukuk bertasbih, dan di dalam sujud banyakkan berdoa, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi boleh dalam sujud berdoa dengan doa yang maksurat yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berharap bahwa doa akan dikabulkan dalam sujud. Imam Syafi'i dan kalangan ulama Syafi'i serta kebanyakan ulama mengatakan dimakruhkan membaca Al-Quran dalam rukuk, sujud, tasyahud, dan keadaan selain berdiri dari perbuatan sholat. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan,
ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Hadis riwayat Muslim nomor 479. Maksudnya, ketahuilah dan sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk atau sujud di dalam sholat. Hadis yang lain telah diriwayatkan, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Hadis riwayat Muslim nomor 480. Maksudnya, Rasulullah SAW melarang aku membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk atau sujud di dalam sholat. Imam Nawawi mengatakan, jika seseorang membaca selain Al-Fatihah dalam rukuk dan sujud, maka perkara demikian dimakruhkan dan tidak batal sholatnya. Dan jika dia membaca Al-Fatihah juga, maka tidak batal sholatnya atas pendapat paling sahih. Dengan pendapat ini, jumhur ulama al-Iraqiyun memutuskan. Dalam satu pendapat yang dihikayatkan oleh Al-Khurasaniyun dan pengarang kitab Al-Hawi mengatakan, sesungguhnya sholatnya batal. Perkara ini dikarenakan sesungguhnya dia memindahkan satu rukun, membaca atau membaca Al-Fatihah kepada bukan tempatnya, sebagaimana kalau dia melakukan rukuk atau sujud pada bukan tempatnya. Wallahu a'lam. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.